Tuh. Oke, selamat sore Pak Dias. Ya, berikut saya tampilkan atau laporkan project caption project kami dari kelompok 1 PKUB ya dengan berjudul Sistem Transaksi Penjualan dan Pengelolaan Stok Barang dengan metode FIFO dan Expired Date Nusantara POS berbasis website. Adapun kelompok 1 terdiri dari saya ya, Rukbi, Muhammad Jelani, Asep Prayoga. Oke, next. Oke, berikut tampilan ya, untuk website kami. Ya, kita di sini buatnya dengan judul Kasir Nusantara POS ya seperti yang tadi sampai lampirkan. Nah, di menu di sini ada dua menu ya untuk menu masuk dan menu buat akun. Nah, menu masuk ini apabila eh, yang bersangkutan sudah ada atau pernah login. Nah, kalau untuk buat akun ini eh, usernya belum pernah login. Jadi kita coba buat akun dulu agar kita bisa masuk ke sistem POC kami. Oke. Nah, dalam di buat akun ini ya terdiri dari nama lengkap, alamat email, username, password, nama toko, dan kota. Kota ini opsional, kita bisa isi sesuai dengan kota kasirnya atau tokonya bertempat. Oke, kita isi dulu dari nama lengkap. Kita buat dulu untuk kasir Nusantaranya. Oke, setelah kita sudah buat di sini, kita masuk ke menu masuk. Oke. Oke, nah dalam menu kasir ini ya terdiri dari beberapa akan muncul dashboard. Nah, maka di dashboard ini akan terdiri dari beberapa variabel dari penjualan, stok barang, pembelian barang, pemasok. Nah, dan di menu dashboard ini juga nanti akan ada muncul jumlah transaksinya, pendapatannya berapa, keuntungannya berapa, sama rata-rata struk sama item transaksi. Nah, seperti tadi dulu di awal, ya kita akan dari reminder perihal masalah expired stock atau expired date. Ya, di sini ada di dashboard ini akan muncul ya stok-stok yang expired, terus ada food expiration, ya sama non food aging. Ya, ini untuk barang-barang elektronik sama stok rendah dan stok yang habis. Nah, maka dengan adanya ini harapannya ya kasir akan terremind posisi stok yang ada di tokonya masing-masing. Dan di menu ini juga ada menu harian, mingguan, bulanan. Nah, untuk harian ini sifatnya daily. Nah, ini kasir yang bisa melihat. Mingguan dan bulan ini owner yang akan bisa melihat jumlah transaksi yang ada di toko eh, kasir Nusantara ini. Oke, kita masuk ke menu pemasok dulu agar bisa kita menentukan transaksi. Oke, menu pemasok ini maka akan ada tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, ditambah di menu supplier ini kalau kita tambah, maka akan muncul nama supplier, nama kontak atau nama salesnya, teleponnya, emailnya, kota dan alamat. Nah, ini kode supplier ini untuk memastikan supplier-supplier masuk barangnya kita itu sesuai dan terregister. Ya, kita contoh kita buat nama suppliernya. Oke, kalau sudah maka akan masuk ke menu simpan, maka otomatis dia akan terregister untuk nama suppliernya. Oke, kita buat lagi untuk suppliernya selain Mayora. Oke, tambah lagi untuk elektronik. Oke,
Di Spire ini kita sudah buat tiga ya Pak. Jadi untuk Mayora, untuk makanan, ya orang tua ke minuman, ya sama Samsung ini untuk elektroniknya. Dan kita tambahan juga dari sisi Unilever, Unilever, Unilever. Oke, maka akan muncul ada 4 supplier yang sudah kita create untuk memasukkan barang di tokonya kami. Setelah kita masuk di sini ke supplier, pemasok, maka kita akan masuk ke menu pembelian barang. Karena setelah kita sudah register setelah kita register ya dari sisi supplier, maka kita tahap berikutnya adalah pembelian barang atau produk yang akan kita jual. Kita masuk ke menu pembelian barang. Nah, dalam menu pembelian barang ini, maka akan muncul di sini ada filter, scan. Nah, scan ini untuk barang-barang yang sifatnya elektronik, karena kita butuh SN ya atau IMEI untuk handphone. Nah, kalau yang non elektronik, maka kita tidak tampilkan, kita tidak perlu scan. Oke, kita masuk menu tambah barang ya, karena kita ingin pembelian barang eh, di tokonya kami. Makanan. Oke, harga dasar kita masukin, harga modal. Harga modalnya kita beli dengan harga 5.000. Nah, kita akan jual 8.000. Kita akan udah margin sekitar 3.000. Batas stoknya ini kita karena kita average-nya daily-nya itu per harinya 5 asumsinya. Jadi dengan kebutuhan per harinya 5 kita akan kali dengan jumlah per bulannya. Jadi asumsi kita 150 barang yang kita akan beli. Ini batas minimumnya ada stoknya 2. Jadi kalau memang nanti 2 nanti akan otomatis barang tersebut kurang. Oke, simpan. Nah, nanti simpan ini otomatis akan masuk menu tambahan barang baru. Nah, setelah masuk dari sini, ya kita akan masuk ke menu pembelian berikutnya. Pembelian barang berikutnya, tambah barang lagi, 3.000, kita jual 5.000. Nah, stok minumnya juga sama, 2. Oke, simpan. Oke, kita masuk ke tema produk lagi, barang. Untuk elektronik, TV, Smart TV, SM001. Oke, karena ini pakai barcode. Oke, kita masukkan dalam kategori aja, karena barcode-nya itu kita harus harus scan sih, Pak. Oke, kita masukkan di kategori. Di sini elektronik, digital, box. Oke, kita jual harga modalnya 2 juta. Kita jual 2.500.000. Minimum stoknya juga sama, kita buatnya 2. Oke, simpan. Oke, berikutnya kita masuk ke menu eh, di sini Unilever ya. Dan berarti susu, susu, susu ultra. Oke, SU.
Cashflow 001. Minuman, botol. Kita jual harganya 6.000, harga dasar 6.000, kita jual 10.000. Oke, minumnya stoknya 2. Oke, setelah pembelian di sini kita sudah tahu barang yang akan kita beli, ya, maka kita akan masuk ke menu pembayaran. Nah, kita masuk dari bank-bank dulu. Nah, oke, di sini yang kita akan beli berapa banyak, ya. Dan juga nanti ada set tanggal expirednya karena ini bersifat makanan, ya. Kita set tanggal expirednya dulu. Nah, expired barang ini kita buatnya 1 bulan, Pak, dari total pembelian. Oke, kita put dulu. Oke. Nah, di sini kuantitinya yang kita akan masukin. Kuantitinya berapa banyak? Nah, asumsinya kuantiti ini, Pak, kita dengan toko yang menurut saya cukup ramai, asumsinya itu per hari kita ada transaksi 5, ya kita juga di sini pangkalinya 1 bulan, Pak, 1 bulan full. Berarti kita di sini pembeliannya sekitar 150 pieces. Oke, ya kita save dulu. Kita masuk ke menu pembayaran. Setelah kita masuk ke sini, Pak, kita akan pembayaran dulu untuk bisa next transaksi berikutnya. Oke, kita masuk ke menu pembayaran. Oke, menu pembayaran ini kita juga ada metode pembayarannya bukan hanya cash ya, Pak ya. Kita di sini buat ada menu transfer, cash, ya. Kita masuk karena memang transaksi dulu cukup banyak, kita masuk ke menu transfer. Oke. Nah, sumber dananya ya karena ini dari kasir, kita masuk ke laci kas, ya karena untuk pembelian. Oke, laci kas, benar. Nomor invoice kita masukin, invoice 2025-001. Oke. Nomor referensi transfernya kita masukin 001. Oke. Di sini karena transaksinya kita belum mendapat diskon, Pak ya. Jadi kita nolkan untuk diskonnya. Nah, teksnya ini kita ngikutin pajak yang berjalan 11%, Pak. Oke, tambah nominal 832. Menu pembayaran 32.500. Enggak, 32.500 kekurangannya. Jadi tambahin 32.500. Enggak perlu 8 lagi. Oke. Oke, kita bayar. Nah, ini kembalian kalau misalnya kita pembayarannya lebih dari 835. Kita pokoknya 832.500 menu bayarnya. Kita pakai uang pas. Oke, maka akan masuk ke dalam otomatis ke bank-bank itu sudah masuk stoknya kita. Nah, berikutnya kita masuk ke susu Ultra Jaya. Oke, susu Ultra Jaya itu kita belinya sekitar 100 pieces, Pak. Kita bayar. Unilever, Unilever. Susu Ultra Jaya Unilever.
Kita menggunakan cash, masukkan invoice-nya 002, invoice 2005 002 2025 002. Oke, sorry, karena cash, jadi tidak ada nomor referensi kecuali pakai banking. Oke, kita lanjut ke menu teks, 11%. Oke, bayar. Oke, kita masuk ke menu TV. TV ini kita belinya sekitar 10 unit. Bayar. Bayar dulu, masukin dulu. Samsung. Samsung. Oke, bayar. Pembayaran cash. Ya, sumber dana Laci. 2025 003. Oke, 11%. Uang pas. 20.200.000. Bayar. Oke, kita masuk ke Tenggo. Ini akan sama Pak, kita akan set untuk menu tanggal expirednya. Ini juga sama sebulan dari total pembelian barang. Suppliernya dipilih dulu. Tenggo itu orang tua. Bayar. Cash. Oke, setelah menu pembelian barang sudah kita masukkan atau kita input, Pak, maka untuk barang-barang ini akan muncul ke stok barang kami untuk di POS Nusantara. Maka dari stok barang ini kita akan bisa melakukan step berikutnya adalah penjualan. Oke, kita cek dulu stok barangnya yang setelah kita beli. Oke, stok barang sudah masuk semua ya Pak ya. Di sini stok barang dari bank-bank kita pemain 150 dengan modal yang 5.000, ya kita jual 8.000 maka akan ada margin sekitar 37,5% dari produk bank-bank. Kita masuk ke menu susu, kita klik. Nah, menu susu pun juga sama. Di sini juga ada marginnya. Kita beli barang 6.000, ya kita jual 10.000 maka akan ada marginnya sekitar 40%. Karena rata-rata F&B seperti itu. Smart TV lanjut. Nah, Smart TV kita juga beli barang sekitar 2 juta, kita jual 2.500.000, maka akan ada marginnya sekitar 20%. Lanjut. Nah, Tenggo di sini juga kita marginnya sekitar 40%. Ya, kita beli 3.000, kita jual sekitar 5.000, maka marginnya 40%. Jadi di sini sudah ada percentage marginnya yang kalau misalnya nanti kita jual barang tersebut habis, maka keuntungannya kita sudah bisa terlihat di sini. Dan di sini juga di menu ini kita tampilkan menu expired ya Pak. Jadi yang tadi saya katakan di awal, judul di awal. Nah, expired ini function itu merimain ya di kasir itu untuk memastikan barang-barang yang akan expired itu segera dijual atau barang bisa diretur ke supplier. Oke, kita masuk ke menu penjualan. Nah,
maka akan muncul beberapa barang yang kita sudah put dari supplier ini untuk kita jual. Ya, di sini ada Beng Beng, ada Susu Ultra, Smart TV, sama Tango. Oke, kita masuk ke menu Beng Beng dulu. Mungkin kita bisa transaksikan untuk menu Beng Beng. Kita keranjang dulu. Oke, ditambahkan barangnya. Berapa yang kita beli? Di sini akan muncul ya barangnya berapa banyak yang akan kita beli. Satu, dua, atau berapa yang kita akan transaksikan di sini. Nah, ini kalau misalnya ada dua atau tiga transaksi, maka akan muncul transaksinya ini berarti kita beli 10 item ya, atau 10 beng-beng di toko ini, kita proses berikutnya lah menu ke pembayaran. Ya, berarti kita beli 10 dengan harga 8.000, maka customer bayar 80.000 untuk transaksinya beng-beng. Nah, setelah sudah semua transaksi di sini, maka kita akan bayar ya transaksi tersebut. Nah, kita bisa masukin juga nama pelanggan, ya, nama pelanggan kita juga bisa masukin. Nah, kalau misalnya di sini dine in, ya, misalnya dine in pengen makan di tempat, ya kan, makan beng-beng. Nah, ini juga bisa take away. Nah, ya, nanti kita kasih keterangan mau makan di tempat atau dine in atau dibawa take away. Oke, di sini kita sudah ada menunya sesuai ya Pak ya, ada menu uang pas atau ada pembayaran lainnya. Tapi kalau sudah selesai, ya dia bayar 80.000, maka otomatis menu selesai. Otomatis itu masuk ke pajak semua. Oke. Nah, maka transaksi untuk bank-bank itu setelah berhasil, dia akan kirim ke WhatsApp atau nanti akan kirim ke email customer. Oke, tadi kita sudah transaksikan barang itu 10 ya Pak. Maka otomatis di POS ini akan berkurang menjadi 40. Tadi kan kita beli barang sekitar 150. Maka otomatis setiap transaksi akan mengurangi barang. Dan kita akan melihat transaksi-transaksi itu di dashboard detailnya. Coba menurut dashboard dulu. Oke, di menu dashboard ini maka akan terlihat ya berapa hari ini kita jualan. Ya, oh berarti hari kita baru transaksi 1 unit. Pendapatan kita berapa sih dari kita jual beng-beng? Oh, pendapatan kita itu 80.000. Keuntungannya berapa? Yang barang kita jual adalah 30.000. Ini keuntungannya ya. Terus rata-rata struk itu berapa? Ini rata-rata struk itu karena memang kita baru satu transaksi adalah 80.000. Item transaksi berapa? Kalau tadi pembayarannya 10, berarti otomatis akan tercater semua transaksinya di sini. Nah, adapun menu reminder ini, Pak, kalau misalnya stoknya sudah mulai menipis, maka dia akan merimain dan dia juga akan merimain apabila stoknya itu barangnya aging. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan di awal, kalau misalnya barangnya expired, ya, maka dia akan notifikasi berapa itemnya yang akan expired. Nah, ini lebih mempermudah lagi untuk kasir mengetahui barang-barang yang akan expired dan di sini juga akan barang food expired selama bulan berikutnya berapa sih? Oh ada satu nih itemnya apa beng-beng berapa quantity, maka akan lebih mempermudah kita untuk memastikan item-item tersebut. Nah ini ada stok rendah. Apabila stok rendah ini stoknya kurang dari karena kan tadi kita buat Pak minimum stok itu dua. Jadi kalau misalnya stoknya itu sudah mendekati dua, maka kan remain stoknya itu lebih dari uh, merimain stoknya kekurangan stok yang akan kita beli lagi ke supplier. Nah, ini contohnya ya Pak untuk barang expirednya 35 hari. Nah, ini contoh remindernya untuk stok-stok di tokonya kami. Nah, berikut ya Pak hasil dari project capstone-nya kami dari kelompok 1 PKUB. Ya, ini sudah bisa live Pak untuk kasirnya kami, Kasir Nusantara. Harapannya dengan adanya kasir yang telah kita buat, kita bisa mempermudah untuk pembelajaran-pembelajaran pembelajaran berikutnya Pak tentang capstone project. Ya, mungkin itu aja Pak dari kelompok 1 PKUB. Ya, terima kasih atas attention-nya Pak Dias. Thank you.